Dari ribuan satelit yang mengorbit bumi, beberapa di antaranya berfungsi untuk melayani komunikasi dan GPS, sementara yang lainnya untuk memonitor cuaca dan perubahan iklim. Pada tahun 2009, salah satu satelit ini mengorbit planet kita sambil memindai gelombang yang terpantul dari permukaan bumi. Satelit tersebut mencari perubahan emisi karbon dioksida yang berasal dari bumi, tapi malah mendeteksi temuan lain. Hasilnya telah mengubah prinsip penelitian ekosistem bumi. Sumber gelombang ini nggak diketahui, para peneliti berupaya mencari tahu sifat gelombang ini dengan menyesuaikan instrumen satelit pada frekuensi tertentu untuk mengamati bumi. Saat itulah mereka mendeteksi kilau merah misterius di sekeliling planet kita. Di beberapa tempat, cahaya lebih redup, tapi di tempat lain bersinar terang. Awalnya mereka menduganya sebagai cahaya matahari yang terpantul dari bumi lalu menghasilkan partikel merah. Setelah dianalisis lagi, ternyata sumber kilau itu berasal dari bumi, bukan dari atmosfer matahari. Fenomena ini bisa saja disebabkan oleh ulah manusia seperti lampu perkotaan, knalpot, dan lain-lain. Tapi mereka keliru, cahaya merah paling benderang ini terpancar dari area yang nggak dihuni manusia. Di situ nggak ada tanda-tanda peradaban modern. Ternyata tempat ini juga dipenuhi banyak tumbuhan. Gelombang cahaya paling terang ini berasal dari hutan Amazon, lahan pertanian Midwestern Amerika Serikat, hutan hijau abadi utara, dan lahan hijau lain. Untuk mencari tahu asal-muasal cahaya merah ini, para ilmuwan mulai meneliti tumbuhan lagi. Semua pohon, daun, atau rumput hidup menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen. Zat ini sangat penting bagi kehidupan kita dan organisme lain. Tumbuhan punya kemampuan ini karena bisa menyerap cahaya matahari. Proses ini disebut fotosintesis. Riset baru menunjukkan semua tumbuhan akan mengeluarkan cahaya merah saat berfotosintesis karena cahaya mataharinya gak semuanya terserap. Tumbuhan kemudian mengeluarkan sebagian cahaya ini dalam wujud cahaya merah. Dan bagian ini cuma 1% dari semua cahaya matahari yang diterima. Jumlah cahaya merah yang sedikit ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau kita mengamatinya dari kejauhan, gelombang ini bisa terlihat dengan bantuan alat khusus. Proses fotosintesis baru ini disebut fluoresensi klorofil. Dengan adanya penemuan penting ini, manusia bisa memantau kondisi alam di sekitarnya. Sebelumnya, perubahan warna pohon membantu kita mendeteksi masalah pada hutan. Misalnya saja, pohon yang berwarna kuning kemungkinan besar tidak sehat. Kita juga bisa mengamati kondisi tumbuhan melalui satelit, tapi metode ini punya banyak pengecualian. Di beberapa negara 4 musim, hampir semua pohon akan berubah menjadi kuning lalu menggugurkan daunnya pada musim gugur. Yang jelas, sistem monitoring seperti ini sebetulnya kurang efektif. Saat kita melihat pohon berdaun kuning karena nggak sehat, berarti proses pengobatannya sudah terlambat. Dengan melihat perubahan kilau merah ini, kita bisa tahu masalah pepohonan sebelum daunnya berubah warna, sehingga proses penanganannya juga lebih tepat waktu. Kita jadi bisa melihat area yang bermasalah dengan bantuan satelit. Selain itu, cahaya ini membantu mengetahui banyaknya karbon dioksida dan oksigen yang dikeluarkan pohon. Kita bisa nyari tahu masalah pada pohon sebelum semakin parah. Kilau ini juga dilepaskan oleh rumput laut dan fitoplankton. Lebih dari 50% oksigen di atmosfer berasal dari laut. Menurut teori, kita juga bisa nyari kilau merah di planet lain untuk mengetahui kalau atmosfernya laik huni. Kilau merah ini nggak cuma berasal dari planet kita. Melalui teleskop, kita bisa melihat nebula kepala kuda, salah satu kawasan paling indah di alam semesta. Letaknya ada di rasi bintang Orion. Nebula tersebut mendapat julukannya karena mirip dengan kepala kuda yang menengadah saat pertama ditemukan pada tahun 1888. Hamparan ruang angkasa ini berkilauan dengan corak merah warna-warni. Cahaya indah ini bisa muncul karena di dalam nebula terdapat banyak bintang biru super kuat. Energinya diserap oleh salah satu zat paling umum di alam semesta, alias hidrogen. Atom hidrogen menerima aliran kuat dari bintang super kuat hingga memancarkan cahaya merah saat bertabrakan dengan elektron. Kalau saja bintang super kuat ini terbakar di dekat tata surya kita, atau kalau planet kita berada di nebula kepala kuda, kemungkinan kita nggak akan melihat cahaya merah ini karena kita hidup di dalamnya. Kita akan bisa mengamati nebula warna-warni nan cantik dari samping sejauh ribuan tahun cahaya. Oke, kita balik ke bumi aja yuk. Di sekitar bumi juga ada cahaya cantik lainnya loh. Objek tersebut kelihatan berdenyut, berkilauan dengan berbagai corak warna, dan terus berubah bentuk. Saat mengamati bumi dengan bantuan alat khusus, kita akan bisa melihatnya berada di dalam gelembung tak beraturan yang berdenyut ini.
Lapisan gelembung ini cukup tebal dan menutupi planet kita pada ketinggian 80 sampai 640 km di atas permukaannya. Stasiun luar angkasa internasional pun ikut terbang di dalam kilau ini. Hampir semua satelit yang mengelilingi bumi juga ada di zona yang disebut ionosfer ini. Lapisan ini mengatur operasi komunikasi dan sistem navigasi, serta membantu sinyal radio dan GPS terdeteksi oleh ponsel kita. Lapisan partikel bermuatan ini memisahkan lapisan atas atmosfer dari ruang angkasa. Jadi sederhananya, lapisan ini ibarat seperti tepian bumi atau batas antara area yang mengandung oksigen dengan area hampa udara. Cahaya matahari mengambil sejumlah elektron dari gas di sekeliling bumi sehingga gas ini menjadi partikel bermuatan. Akumulasi dari partikel yang melayang-layang ini kemudian membentuk ionosfer. Bentuk dan ukurannya terus berubah karena bumi berputar pada porosnya, sedangkan cahaya matahari nggak mengenai planet kita secara merata. Pada siang hari, ionosfer selalu lebih lebar dari malam hari. Makanya, ionosfer kelihatan berdenyut dan berpindah-pindah. Ketidakstabilan ini memperpendek umur satelit yang mengorbit dan seringkali melumpuhkan fungsinya. Tapi hal ini juga membantu tersedianya akses komunikasi, sinyal radio dan GPS melewati lapisan ini, lalu terpantul dari partikel bermuatan, kemudian merambat ke ponsel dan alat navigasi kita. Bumi kita nggak cuma berkilau, tapi juga berdenyut. Denyut misterius ini berasal dari permukaannya atau malah dari dalam bumi. Kejadiannya terus berlangsung tiap 26 detik. Denyut ini bisa diibaratkan dengan jantung manusia yang terus bekerja di pusatnya. Denyut bumi berasal dari pusat bumi di Khatulistiwa, tapi lokasi persisnya nggak diketahui. Pada tahun 1960-an, denyut yang disebut mikroseismik ini ditemukan oleh seismolog di Amerika Serikat. Lebih dari 50 tahun kemudian, ilmuwan di seluruh dunia masih belum tahu karakteristik dari fenomena ini. Planet kita seolah memiliki jantung yang tersembunyi di keraknya. Berdasarkan penelitian, jantung ini mungkin terletak di selatan atau bagian Khatulistiwa Samudra Atlantik, tepatnya di Teluk Gini yang dinamakan dengan Bight of Bonny. Setiap musim dingin, denyutnya akan naik, tapi kemudian melemah lagi. Para ilmuwan mulai meneliti tempat tersebut dan mengusulkan teori kalau laut telah menciptakan denyut ini. Ombak melintasi permukaan laut, kemudian menabrak landas benua planet kita. Benturan yang ditimbulkan bisa merusak dasar laut dan hantaman di permukaan rata juga berfungsi dengan prinsip yang sama. Saat kita memukul suatu pelat dengan palu, getaran di permukaannya juga akan terasa. Ombak juga menerpa garis pantai dengan menghempaskannya. Tapi ombak laut ada di seluruh dunia, nggak cuma di Khatulistiwa. Kok mikroseismik cuma terjadi di Khatulistiwa ya? Di tempat ini, pancaran sinar mataharinya paling kuat. Energi matahari meningkatkan badai dan angin hingga mempercepat arus laut. Pada tahun 1980, geolog juga mendeteksi mikroseismik berdenyut kuat selama badai, yaitu saat ombak yang lebih kuat menerpa pesisir. Tapi sebagian ilmuwan menentang teori ini. Mereka percaya planet ini berdenyut karena aktivitas gunung berapi seismik, dan salah satunya terletak di Bight of Bonny ini. Sumber denyutnya ada di dekat gunung berapi ini, tapi setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, mikroseismik juga ditemukan di semua area di Teluk Gini. Para ilmuwan belum bisa ngebuktiin hipotesis ini.